lagi dibahas di publik. Apakah dari pemerintah ataupun Presiden Prabowo Subianto sudah membincangkan terkait dengan undang-undang KPK yang ingin dibalikan ke versi sebelumnya gitu, Mas? Belum ada kita bahas. Tapi kira-kira itu gimana, Mas? Apakah akan jadi? Mas pas bertemu dengan Pak Prabowo waktu itu, Pak Abraham Samad? Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu. Tapi ada keinginan dari pemerintah untuk segera membahas itu, Mas? Tidak ada. Kayaknya belum ada rencana buat revisi Belum. undang-undang KPK. Belum. Walaupun Pak Jokowi sebenarnya setuju kalau dikembalikan ke awal, itu gimana, Pak? Itu apa hubungannya nih dengan Pak Jokowi? Nggak ada. Belum ada. Mas, terkait dana desa, Mas, ini dialokasikan salah satunya untuk Kopdes ya, Mas ya. Kira-kira dari pemerintah gitu tanggapannya seperti apa, Mas? Karena banyak yang penolak karena bakal mengganggu proses pembangunan di desa, Mas. Nggak ada yang menolak. Kepala desa banyak yang menolak, Mas. Di mana? Karena sekitar 58%, Mas. Di mana yang menolak? Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan. Itu tidak menggunakan dana desa ya. Meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk sana juga. Artinya ini tidak akan mengganggu proses pembangunan di desa ya, Mas ya? Loh, tidak tuh. Tidak. Mas, Ketua BEM UGM mendapat teror setelah dia mengkritik kasus kejadian anak mencuri di NTT. Bagaimana tanggapan dari Istana, Mas? Terornya ada ancaman dari pesan, bahkan ibunya juga mendapat ancaman, dia juga dikutip gitu. Kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan, kalau kebetulan kami juga lulusan dari UGM, dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya, menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan tanggung jawab juga, dia juga mengedepankan etika, adat ketimuran gitu loh. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu jadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk adik saya dari BEM UGM. Mas, tapi negara menjamin kebebasan berpendapat, Ya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Itu kan berarti terornya ya sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin kalau atensi terhadap teror itu sendiri bagaimana? Ya, nanti kita cek lah. Ini loh, ini kan rapat di bencana loh, tanya saya dampingi Pak teror ini kawal. Gimana? Pak Prabowo ada arahan terkait kepada menteri-menterinya pelaksanaan ibadah puasa gitu, Mas, untuk jalannya pemerintahan. Ya tentu pertama-tama begini, kami mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah juga
ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Indonesia, bahwa puasa tahun ini mungkin ada perbedaan dari sisi waktu, itu sesuatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Justru kita harus saling mati, karena kita semua tahu bahwa ada sebagian saudara-saudara kita umat muslim yang hari ini juga sudah mulai melaksanakan puasa. Kira-kira itu aja. Mas, tadi terkait dengan percepatan pemulihan bencana kan misalkan daerah Sumatera ini kan banyak pemudik juga Mas. Mungkin ada dorongan terkait dengan infrastruktur untuk mudik segala macam agar puasa juga berlangsung dengan nyaman. Mungkin ada arahan khusus nggak sebelum Pak Presiden berangkat ke US? Arahan secara khusus memang tidak ada ya kalau pertanyaannya sebelum berangkat, karena memang semenjak beberapa waktu yang lalu kita semua kementerian dan lembaga memang sudah melakukan koordinasi untuk di semua sektor ya, melakukan persiapan-persiapan, melakukan perbaikan-perbaikan, mitigasi-mitigasi, untuk semangatnya adalah memperlancar aktivitas masyarakat di dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan nanti menghadapi Lebaran, termasuk tadi yang disampaikan ya mengenai infrastruktur jalan, kemudian juga kita minta kepada Kementerian Perhubungan sekali lagi cek terhadap kelayakan jalan moda-moda transportasi kita, baik darat, laut maupun udara. Dari sisi harga, kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon sampai 30%, kemudian juga memberikan stimulus di desil 1 sampai desil 4 bantuan pangan selama 2 bulan. Itu upaya-upaya yang untuk kita bisa membantu meringankan beban masyarakat dan memastikan masyarakat dapat aktivitas dalam bulan suci Ramadan dan Lebaran ini dengan sebaik-baik. Mas, mau nanya Oke, soal terima kasih. indeks korupsi yang menurun ini, kira-kira dari istana gimana? Ini kan berlawanan dengan arah dari Pak Presiden yang ingin memberantas korupsi, tapi indeks persepsi korupsi Indonesia malah menurun. Ini gimana, Mas? Ya sekali lagi kita pertama tentu prihatin, dan itu memang pekerjaan rumah kita bersama-sama. Ini kan udah sistemik ya masalah korupsi ini, dan itu memang yang harus kita terus kita nggak boleh capek, nggak boleh lelah untuk gimana kita mengurangi semaksimal mungkin segala tindak pidana korupsi. Mas, terkait Satgas ini, apakah memang ada akan segera ditutup atau seperti apa? Ada masa tenggangnya atau seperti apa? Satgas pemulihan dari bencana Sumatera ini. Kok mau ditutup hari ini aja kita baru gimana caranya kita mempercepat semua. Iya. Maksudnya apakah ada tenggatnya? Enggak. Kalau tenggat tuh nggak ada ya, kita diminta kerja secepat-cepatnya. Kami terima kasih juga kepada pimpinan DPR yang hari ini mengundang kita untuk rapat koordinasi. Inilah yang saudara-saudara perhatikan kan model cara bekerja kita yang kita berharap semuanya itu saling berkoordinasi, duduk bersama, ada masalah dicari jalan keluarnya, responnya harus cepat, tidak perlu juga merasa misalnya tidak boleh saling memberi masukan atau memberi koreksi. Tadi kan saudara-saudara lihat tuh data aja, bahkan juga ada saling sanggah menyanggah dalam konteks yang positif dan konstruktif, dan itu ya memang seharusnya seperti itu. Dan terus terang kami merasa juga belum puas karena kita tentu harus bekerja jauh lebih cepat gitu loh. Contoh masih ada tadi kurang lebih sekitar 15 ribu ya, kurang lebih 15.000 di Aceh dan 850 saudara-saudara kita di Sumatera Utara yang masih tinggal di pengungsian, tinggal di tenda. Kita juga pengen bagaimana ini secepat mungkin, maka kemudian tadi di dalam kesimpulan pun kita berkomitmen bahwa secepat mungkin hunian sementara ini dapat dibangun sebelum Lebaran. Sebelumnya pembangunan itu kan ditargetkan selesai sebelum Ramadan. PU pernah bilang seperti itu. Tapi capainya kan masih Huntara. Iya. Apa yang jadi kendala pembangunan Huntara itu, Mas? Macam-macam ya kalau kita bicara kendala. Satu, masalah pendataan ini jadi
jadi problem juga. Kemudian masalah ini kan satu persatu ya. Jadi teknis di lapangannya satu persatu itu ditanya apakah berkenan dibangunkan tentara. Kemudian juga apakah dibuatkannya atau dibangunnya itu termasuk untapnya ya, itu kembali ke lokasi rumahnya yang lama atau berkenan dipindahkan atau direlokasi. Jadi memang kendala lapangannya ada bermacam-macam. Tapi sekali lagi justru disitulah kita butuh masing-masing saling berkoordinasi untuk mempercepat proses tersebut. Mas, terkait banjir bandang di objek wisata Guci Tegal itu diduga penyebabnya gara-gara penebangan hutan. Tindak lanjut dari pemerintah terkait hal ini bagaimana? Dan sudah ada tim investigasinya juga sudah ada, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saya juga sudah berkoordinasi. Kemudian juga kami meminta dari Kementerian Kehutanan untuk juga melakukan review di wilayah sekitar tempat wisata Guci di Kabupaten Tegal itu. Yang nanti kita coba lihat ini seperti apa kondisinya. Sama seperti yang di 3 provinsi di Sumatera kan juga seperti itu. Soal diaspora Aceh Pak yang tertahan di diaspora. Sudah tadi kan sudah. Jadi udah ada. Di kesimpulan apa? Salah satu kesimpulannya adalah kita menyampaikan terima kasih atas bantuan dari saudara-saudara kita diaspora Aceh, dan tadi sudah diputuskan untuk dipersilakan untuk disalurkan melalui BNPB. Oke. Terima kasih semuanya.